Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asam Solehul Hadi dengan NIM 2303419063. Ini saya akan menjawab pertanyaan UAS PIB yang diampu oleh Ustadz ini. Nomor 1, berikan contoh gagasan, ide, benda atau artefak yang dihasilkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Jawabnya, contoh pekerjaan misalnya adalah pekerjaan membuat masker yang digunakan saat aktivitas sehari-hari. Selain itu, pekerjaan membuat APD sangat menjanjikan pada masa pandemik ini. Nomor 2, apakah tatanan dunia bisa berubah pada masa pandemik COVID-19 ini? Dan berikan penjelasannya. Jawabannya, COVID-19 ini bisa membuat tatanan dunia berubah secara drastis. Tetapi diharapkan masyarakat bisa menjaga diri sehingga bisa mengubah atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti membawa masker untuk kegiatan sehari-hari, terus menggunakan APD dan lain-lain. Nomor 3, berikan contoh dan penjelasannya bila ada perubahan yang disebabkan pengaruh arus bawah kaum marginal. Jawabnya, di era situasi dan kondisi saat ini, kaum marginal secara umum adalah masyarakat yang terpinggirkan karena miskin, gelandangan, kaum buruh, anak jalanan, dan lain-lain. Keberadaan kaum marginal yang biasanya berada di kota-kota besar muncul secara pelan dan tidak tertangani secara kolektif, sehingga akan memunculkan berbagai penyakit masyarakat seperti gelandangan, pelacuran, pencurian, dan lain-lain, yang jika bertangani akan menjadi bom waktu yang akan merusak dan menghancurkan tatanan suatu negara yang sedang membangun sumber daya manusia. Nomor 4, mengapa objek iklan di televisi seringkali menampilkan tokoh wanita? Ya, karena perempuan menambah ketertarikan terhadap audiens atau penonton. Contohnya iklan sampo. Nomor 5, berikan contoh kasus struktur bahasa long and prowl yang terjadi di daerah Anda. Jawabnya, long adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok manusia yang tinggal di dalam suatu komunitas tertentu pula. Komunitas di mana sekelompok manusia menggunakan bahasa tertentu disebut dengan komunitas linguistik, karena ada sekelompok manusia walaupun terdiri dari berbagai bangsa tetapi mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama. Mereka dikatakan berada dalam suatu bahasa dalam konteks long, sedangkan pro adalah bentuk konkret dari long. Di daerah saya masih ditemukan konsep pro dalam komunitas seperti penggunaan kata kursi, cair yang merupakan bentuk dari long, tempat untuk duduk, rumah sakit, dan hospital adalah bentuk prol dari long, tempat untuk menampung orang yang sakit.
Nomor 6. Contoh dalam kehidupan sekarang ini bahwa sudah ada indikasi postmodernis muncul ke permukaan. Jawabnya, sekarang ilmu sudah sangat maju dan tak terhenti. Kita bisa mencari ilmu lewat mana saja, dari buku, internet, dan lain-lain. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita dibatasi untuk bertatap muka atau bertamu secara langsung. Tetapi di era modern ini kita bisa mengatasi itu dengan cara bertelepon. Di era sekarang telepon itu juga dianggap kuno karena kurang asik dan hanya menampilkan fitur suara saja. Sekarang sudah muncul fitur video call yang menunjukkan suara, gerakan, bahkan wajah seseorang itu. Tetapi dengan fitur modern ini belum bisa menggantikan kita untuk bertemu secara langsung, karena bertemu secara langsung itu lebih mengasihkan. Nomor 7. Gerakan feminim yang manakah yang diperjuangkan? Berikan alasan dan alasannya. Menurut saya terdapat 2 gerakan feminim di Indonesia, yakni perempuan yang mengeluarkan kesetaraan gender dan perempuan yang menyuarakan hak-hak keperempuannya untuk kembali. Bisa dilihat dari contoh wanita zaman sekarang selalu membawa kesetaraan gender sebagai suatu alasan atau pembelaan, tetapi ada juga yang ingin kodrat wanita kembali menjadi wanita itu sendiri. Nomor 8. Apa perbedaan orientalisme dan oksidentalisme? Berikan penjelasannya. Adalah A. Orientalisme berarti suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. B. Oksidentalisme dapat dimaknai sebagai studi tentang Barat dengan segala aspeknya. Nomor 9. Siapakah nama guru favorit Anda ketika Anda masih SMA? Ceritakan sedikit tentang guru Anda tersebut. Nama guru terfavorit saya pada masa SMA adalah Ibu Latifah. Dia adalah guru sosiologi. Dia sangat slow atau woles saat mengajar, tetapi terkadang dia juga tegas karena siswa-siswanya seperti saya ini agak deler, tidak pernah mengerjakan tugas, maka saya pasti dihukum. Saat pelajaran pasti saya harus maju di kelas dan menjelaskan pelajaran pada hari itu. 10. Berikan saran kritik untuk pelajaran PIB selama ini. Saran saya adalah pembelajaran PIB kali ini sangat efektif. Karena adanya pandemi ini, kita bisa mandiri belajar. Tetapi selain itu kita juga sedih tidak bisa bertemu langsung. Terima kasih Ustadz telah memberikan
beberapa ilmu, dan saya sebagai mahasiswa meminta maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.